Bu, aku tak nakoni Andi. Aku mau tanya. Mau tanya Casmito sama si anaknya si Andi. Pak, nggak usah bawa kayak gitu, Pak. Pak, ibu nggak pengen ada apa-apa, Pak. Pak. Istighfar, Pak, istighfar. Wes, Bapak mau ke tempatnya Andi. Bapak mau ke tempatnya Casmito. Akhirnya bapaknya Marni tetap bersikukuh ke tempatnya Pak Casmito. Nah, warga-warga ini melihat nih. Itu bapaknya Marni ngapain? Kok bawa golo-golo seperti itu? Warga ini sempat ada yang nanya, Pak, sampean itu mau apa? Diam kamu, gak usah ikut campur. Warga-warga bingung lah, takut. Bapaknya Marni bawa golo, bingung kan? Nah, sesampainya di tempat Pak Casmito, bapaknya Marni ini teriak-teriak, Cas, metu Cas, metu kamu, keluar dari rumah. Keluar dari rumah sekalian. Kalau Andi di rumah, suruh keluar. Casmito. Nah, akhirnya Pak Casmito keluar. Mas, ada apa ini, Mas? Kamu jangan pura-pura. Jangan pura-pura gak ngerti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silahkan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih banget. Ini terutama buat seluruh pemirsa yang ketika ada iklan ini nggak di skip. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Sebagian dari hasil iklan kita sumbangkan. Kebetulan kita lagi ada project membantu pembangunan musola gitu, ya kan. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan kalian tidak menyekip iklan, kalian ikut membantu di situ. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Tak hanya itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ini banyak subscriber gitu yang menyisihkan rezekinya. Sebagian ini disumbangkan ke kami juga nih gitu, yang nanti kami akan salurkan ke musola tersebut dan adik-adik yatim piatu gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman juga yang di rumah memang pengen dari hati gitu ya, memang wah Mas, aku juga pengen berbagi nih, nggak perlu lewat iklan nih Mas, aku memang ada rezeki pengen saya sumbang ini. Nah, monggo silahkan langsung hubungi nomor saya gitu. Jangan nomor yang lain, nomornya ini gitu. Jangan ke nomor yang lain atau apa yang mengatasnamakan channel Rian Agus Widodo. Jangan sampai kalian percaya, hanya nomor ini. Nah, ini nomornya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, tiganya 4 kali gitu ya. Rekeningnya ini atas nama saya pribadi. Jadi ketika bukan nama saya, tolong jangan sampai kalian ini ngirim atau apa seperti itu ya. Oke, nah pastikan semuanya sudah absen gitu ya. Nomornya juga sudah di save. Itu juga nanti untuk informasi tayangan-tayangan. Jadi kalian yang belum punya nomor WA saya, monggo silakan tadi di save ya. Nomor tadi itu di save. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota, jangan sampai ketinggalan yang bagian itu. Karena apa? Biar saya ini langsung save gitu ya. Oke, nah pastikan semuanya sudah absen. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang perempuan asisten rumah tangga di mana perempuan tersebut berjuang semaksimal mungkin, sekuat tenaga agar tetap hidup. Dia rela menahan rasa perih sekujur tubuhnya yang jangka waktunya ini bisa dikatakan lama, dan perempuan tersebut ini nyaris mati. Dia bertahan sekuat tenaga. Nah, perempuan tersebut ini tahu kalau dirinya ini ditargetkan untuk tumbal pesugihan seseorang. Dia rela nahan rasa sakit yang begitu luar biasa, menanti pertolongan, karena dia tahu dirinya ini lagi ditumbalin oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Dan di sini ceritanya ini
berhubungan dengan asisten rumah tangga. Gitu, saya paham betul, ya kan? Yang namanya asisten rumah tangga penuh dengan perjuangan, kuat demi keluarga dan lain-lain seperti itu. Jadi saya paham betul di sini rasa sakitnya seperti apa, berjuangnya seperti apa. Saya paham betul. Ini banyak sekali ya kan subscriber dari Rian Agus Widodo yang berjuang di profesi asisten rumah tangga gitu ya kan. Tepuk tangan Mas Lutfi ini untuk semangat seluruh asisten rumah tangga, apapun yang terjadi kita harus semangat gitu. Saya di sini akan berdoa mudah-mudahan kalian di sana ini diberi kesehatan, amin, lancar rezekinya, amin ya kan, panjang umur sehat selalu. Amin. Itulah doa saya gitu. Saya selalu mendoakan seperti itu gitu. Saya selalu mendoakan seperti itu. Apapun yang terjadi sehat-sehat. Buat kalian semua kakak-kakakku gitu, ibu-ibuku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, pokoknya saya pengen kalian semuanya sehat. Amin. Amin amin ya Allah. Pokoknya diparingi sehat terus gitu, Mbak semuanya. Pokoknya yang berjuang untuk keluarga, saya berdoa mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Amin, amin, amin. Nah, tokoh kali ini kita sebut saja namanya Marni. Seorang asisten rumah tangga, dia ini merantau di sebuah kota. Dia bekerja di majikannya. Marni sendiri bisa dikatakan kalau ngomong ini suka nyablak. Kalau yang belum kenal Marni, orang pasti sakit hati. Akan tetapi ketika udah kenal Marni, paham. Oh, memang ini caranya Marni. Marni ini rajin beribadah, taat beribadah. Jadi kalau udah denger azan atau apa, dia nggak mau telat. Cuma memang itu, kalau berteman dengan Marni, bertemannya ini setengah-setengah, nggak lama gitu. Ketika Marni ngomong apa, ini pasti orang kayak gampang teriris gitu hatinya gitu, gampang tersakiti karena Marni kalau ngomong ceplas-ceplos gitu. Inilah karakter Marni. Marni ini memang pekerja keras, bisa dikatakan ini hampir setiap setahun sekali ketika dia pulang kampung dia mengadakan pengajian, mengundang Pak Yai gitu kan, mengundang Pak Yai, mengumpulkan anak-anak yatim untuk berbagi gitu. Marni ini berbagi setahun sekali, sampai warga ini hafal. Wah, ini saatnya Marni berbagi nih. Oh, tanggal sekian Marni pasti berbagi nih. Warga sampai sudah hafal banget. Ketika Marni mengadakan pengajian, ini pasti memanggil guru ngajinya waktu Marni masih SD. Kita sebut saja namanya Pak Kiai Harun gitu. Jadi Pak Kiai Harun pun sudah sangat hafal. Oh, ini Marni berarti tanggal sekian pasti ngadain kayak gini nih. Udah hafal banget. Pak Kiai Harun memimpin pengajian. Ya kan, di situ Pak Yai Harun ini memberikan arahan, pelajaran bersama gitu kan, yang memang orang-orang datang ke situ, anak-anak yatim yang memang kadang diantar sama mungkin saudaranya atau apa segala macam, di situ ngasih masukan banyak sekali, ya kan, saling tanya jawab. Nah, bisa dikatakan Pak Harun ini salah satu kiai yang tinggal di daerahnya Marni. Ini memang benar-benar beliau ini tidak komersil. Ya, ketika memang anak didiknya atau muridnya yang mengadakan hal-hal seperti itu, kegiatan positif, Pak Kiai Harun mau dikasih uang seberapapun, Pak Kiai Harun selalu nolak. Dengan adanya kamu sukses, Bapak aja udah seneng. Apalagi kesuksesan kamu terus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masa iya Bapak ini juga mau minta ke kamu? Jadi Pak Kiai Harun ini nggak mau. Ketika anak didiknya mengadakan sesuatu hal atau apa segala macam, terus ngasih uang ke Pak Harun itu, Pak Harun nggak mau menerima. Inilah Pak Kiai Harun. Nah, beda kalau memang acara itu besar atau apa, terus memang yang mengadakan orang-orang yang memang orang-orang kaya atau apa. Nah, di sini Pak Harun ini dia tidak pernah menarifkan, akan tetapi di sini Pak Kiai Harun nggak bisa menolak gitu. Jadi Pak Kiai Harun ini nolongnya ini bener-bener tahu, oh ini memang harus ditolong, oh ini memang harus ditolong, oh yang ini seperti ini nih cara nolongnya. Nah, seperti itu. Kepulangan Marni yang biasanya ini selalu bahagia, ini pada suatu ketika kepulangan Marni yang keberapa kalinya, di sini kepulangan yang janggal. Janggalnya kenapa? Janggalnya ada apa? Janggalnya di mana? Kepulangan Marni kali ini ada kejanggalan. Tiba-tiba ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, keluarga pada saat itu lagi ngumpul. Ini posisinya ini siang-siang. Bapaknya Marni ini seorang petani. Nah, kalau jam makan, ini biasanya dia pulang juga nih.
ketika memang istrinya kerepotan atau apa, ini dia pulang untuk makan di rumah. Nah, bapaknya Marni dan keluarga ini lagi di rumah, tiba-tiba mendengar ketukan pintu yang sangat kencang sekali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, Bu, itu siapa, Bu? Bu, tolong bukain, Bu, tolong bukain, Bu. Itu siapa? Nah, akhirnya dibuka. Dan pada saat dibuka, ini keluarga kaget. Ibunya Marni kaget, bapaknya Marni juga kaget. Kepulangannya Marni yang kali ini Marni dalam keadaan muka pucet, ya kan. Ini setengah sadar, setengah enggak. Dia ini udah bener-bener kayak orang linglung. Ini dipapa oleh sahabatnya, kita sebut saja Intan. Ternyata suara tadi yang ketok-ketok pintu dengan gugup, ini suaranya Intan. Ya ampun Marni, Tan, ini kenapa Tan? Saya nggak ngerti Bu. Yang jelas, saya ini ketemu di terminal Bu. Nah saat itu bis itu berhenti Bu. Dan nggak jauh dari saya, tiba-tiba kondektur menurunkan Marni. Tapi Marni dalam keadaan seperti ini Bu. Duh, kamu kenapa Duh? Ayo. Ini Marni bener-bener kayak orang linglung. Terus bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Marni langsung dibawa ke kamar. Direbahkan si Marni. Semua panik. Bapaknya Marni juga panik. Intan gak ngerti apa-apa. Siapa Intan? Intan ini sahabatnya Marni. Itu tetangganya Marni. Kebetulan lewat terminal tiba-tiba ada bis berhenti. Marni diturunkan sama kondektor dalam keadaan seperti itu. Keluarga panik. Akhirnya bapaknya Marni ini nyuruh kakaknya Marni. Kita sebut saja namanya Mbak Ikmah. Mah, coba kamu telepon majikan Marni. Ini ada apa? Ini kok bisa Marni seperti ini? Bapak bingung. Nah, akhirnya Irma langsung buru-buru ke wartel. Gitu. Dulu zamannya wartel. Gitu. Kalian tahu wartel? Yang belum tahu ini ilustrasinya. Nah, wartel ini untuk pengetahuan buat anak-anak sekarang. Wartel ini kayak telepon umum. Akan tetapi dia ini bayarnya ini nggak pakai koin gitu. Kalau dulu kan ada sebelum wartel pakainya telepon koin ya Mas Lutfi ya. Telepon umum gitu yang menggunakan koin. Nah wartel ini nanti saldo untuk pembayarannya dia langsung ke kasir. Berapa jumlah menit ketika kita telepon segala macam seperti itu. Nah pada saat itu Ikma langsung meluncur ke wartel yang memang jaraknya memang agak jauhan. Dulu nggak yang kayak sekarang setiap orang punya handphone gitu kan. Nah Mbak Ikmah ini ke wartel telepon sama majikannya Marni. Karena apa? Majikannya Marni ini memang sudah sangat akrab sama keluarganya Marni walaupun nggak pernah ketemu. Akrabnya lewat apa nih? Ketika Marni ini mau pulang, majikannya nitipin uang. Ini loh buat tambahan, buat bapakmu, buat keluargamu. Kalau kamu mau pengen apa, ngomong yo. Ini seperti itu. Sebelum-sebelumnya. Dan ketika telepon lewat wartel, Marni juga memperkenalkan. Gitu loh, ini kakak saya Bu. Saya lagi sama kakak saya lagi sama ibu saya. Kadang aja ibunya ke wartel, telepon bareng sama majikannya memperkenalkan. Seperti itu. Nah Mbak Ikmah ini telepon ke majikannya Marni. Telepon lah karena udah tahu nomornya kan, udah ditulis gitu kan ya. Ditelepon si majikannya. Kita sebut saja namanya Bu Marta. Halo assalamualaikum Bu Marta. Ya ini siapa ya? Bu, saya Ikmah Bu, saya Ikmah. Ikmahnya Marni. Iya Bu. Bu, ini adik saya Marni pulang tapi dalam keadaan seperti ini Bu. Kayak orang linglung kebingungan Bu. Marni udah di rumah toh. Marni udah di rumah. Di situ Bu Marta kebingungan. Iya Bu. Saya ini mau tanya Marni kenapa? Serius Marni udah di rumah? Iya Bu. Alhamdulillah ya ampun alhamdulillah. Nah Bu Marta bilang seperti itu. Ya ampun. Ikmah, kamu bener apa yang kamu katakan bener. Marni udah di rumah. Udah Bu, tapi kondisinya seperti ini. Saya mau tanya, sebenarnya adik saya ini kenapa Bu? Ada masalah apa? Terus kok dia tiba-tiba pulang dalam keadaan seperti ini? Ikmah, Ibu udah seneng. Kalau denger Marni udah sampai rumah Ibu seneng banget. Udah tenang. Dari kemarin sampai Ibu ini nanya ke sana kemari. Ibu ini juga kehilangan Marni, Mah. Bu, terus awalnya kenapa Bu? Kok Marni bisa seperti ini? Ya ampun Mah, saya juga bingung. Awalnya kami nggak ngerti apa-apa. Marni ini di dalam kamar.
Kok lama nggak keluar-keluar? Kami panggil yo. Saya manggil, suami saya manggil, Marni ini nggak keluar-keluar. Suami saya ketok-ketok sampai ketoknya kenceng. Marni bukain pintu tapi langsung nyerang kami, mah. Adik saya nyerang ibu, Bu. Iyo, nyerang. Ini langsung dorong ibu, dorong bapak semua sampai terjatuh. Ibu sampai terjatuh, mah. Kan bingung. Suami saya bilang sama saya, Bu, ini kenapa, Bu? Marni kenapa, Bu? Kayak orang kesurupan, mah. Kami bingung. Biasanya Marni gak kenapa-napa. Ini kok tumben tiba-tiba dia ngunci pintu, lama gak keluar-keluar, setelah dibuka kami ini malah diserang. Dan rambut Marni udah cacakan, mah. Kami bingung. Nah, pada saat itu suami saya langsung minta tolong ke adiknya suami saya. Kebetulan adik suami saya, adik ipar saya berarti kan ya. Dia ini orang pinter. Dia tahu hal-hal seperti itu. Datanglah ke rumah. Marni diatasin. Kata adik saya, ini Marni diguna-guna. Marni kena guna-guna. Inilah yang membuat efek Marni akhirnya menyerang membabi buta. Nah memang saya urutkan berapa hari sebelumnya Marni pernah cerita ke saya bahwa pernah ada orang, ini ketika Marni ke pasar, ini pulangnya diikutin sama seseorang. Diikutin sama seseorang, ini Marni ini berapa kali ini diajak nikah sama seseorang itu. Marni cerita ke saya, Bu, itu ada orang, Bu, yang suka sama saya, Bu. Dia ini pokoknya ngebet mau ngajak nikah saya, Bu. Tapi saya ini males, Bu. Saya nggak gubris. Bahkan akhirnya saya nolak dengan kata-kata kasar, Bu. Itu mah, Marni pernah menggunakan kata-kata kasar kepada pria tersebut yang memang ngikutin Marni terus katanya. Marni pernah cerita ke saya seperti itu, mah. Makanya saya bingung. Nah, saya ini ngomongin Marni. Marni, kalau kamu ini jangan ngomong yang seperti itu. Jangan yang terlalu kasar. Ingat ini itu di kota. Orang kota itu nekat-nekat. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Ibu gak mau kamu celaka. Ibu gak pengen kamu ini nantinya ini gimana-gimana. Ibu gak pengen, Marni. Kalau memang gak suka, nolaknya yo yang halus. Nah di sini Marni malah ngomong, udahlah, Bu, biarin. Udah, Bu, biar dia jerah, Bu. Udah gak ngejar-ngejar Marni lagi. Marni malah berkata seperti itu, Pak. Adik ipar saya, mah, yang dia tahu akan ilmu-ilmu seperti itu, dia malah ngomong sama saya, ini Marni bener diguna-guna sama seseorang yang seneng sama Marni, yang suka sama Marni. Akan tetapi cintanya ini ditolak sama Marni. Setelah Marni diatasi sama adik ipar saya, ini Marni ini udah tertidur. Kami pikir dia ini udah baikan karena udah sempat tertidur. Kami pikir Marni ini gak ngunci pintu. Akan tetapi berkali-kali kami manggil, ini Marni udah gak ada sautan lagi. Kami panggil-panggil udah gak ada suara, sampai saya dan suami saya ini muter, ya kan, ngecek ke jendela kamar. Ternyata jendela kamar udah membuka. Marni berarti lewat jendela terus dia pergi. Kami gak ngerti perginya kemana. Ini dalam kondisi baru pulihan, baru disembuhin sama adik ipar saya. Itu yang ibu tahu. Ibu udah sempet nanya ke sana kemari, ke sesama asisten rumah tangga, karena ini kan perumahan, ya kan? Ibu nanya, lihat Marni nggak? Lihat Marni nggak? Ada yang lihat Marni. Ibu sampai bingung sama bapak, nggak enak sama orang tua kamu. Ibu bingung. Nah, setelah adanya kamu ngomong Marni udah sampai di rumah, ibu lega. Kami ini sampai begadang nunggu kabar Marni ketemu. Nah, ini untungnya kamu telepon, kami lega. Iya, Bu, tapi Ikmah bingung, Bu, kenapa adik Ikmah ini pas pulang dalam keadaan seperti itu. Untungnya ada tetangga, Bu, yang memang dia ini sedang lewat di terminal, terus ada kondektur bis nurunin Marni, tapi Marni dalam keadaan seperti itu, Bu. Iya, cuma ibu bingung.
Ini apa? Karena dia ini nolak cowok apa piye? Ibu nggak ngerti itu, Dok. Beneran ibu bingung. Nah saat itu Ikmah juga kebingungan. Takut tarifnya yang harus dibayar telepon di wartel ini kan ada layarnya gitu kan. Ada layar monitor. Wah ini udah banyak banget nih kalau aku telepon kelamaan nanti aku bayarnya banyak. Yang penting aku udah dapat penjelasan dari Bu Marta. Ya udah Bu, gampang Bu, nanti Ikmah gampang telepon ibu lagi. Iyo, sampein maaf yo Ikmah. Iya Bu, akhirnya Ikmah mematikan telepon. Di rumah, ya kan kondisinya di rumah ini bener-bener sedang tegang. Marni bener-bener dalam keadaan dia ini matanya ini udah nggak jelas nih, lihat pandangannya ini udah nggak jelas. Ikmah ini langsung buru-buru pulang. Sesampainya di rumah kondisi adiknya seperti itu, Ikmah juga sedih. Nah bapaknya ini langsung tanya sama Ikmah, gimana hasilnya? Kamu telepon majikannya Marni, kenapa katanya? Ini Marni kenapa? Pak, Dek Marni Pak, ngulang lagi gimana? Kata Bu Marta, Marni ini kayak kesurupan Pak. Dia ini udah nolak cowok Pak. Terus Marni ini nolaknya ini secara kasar Pak. Nah cowok yang ditolak kasar itu tadi kayak guna-guna Marni. Pada saat itu Bu Marta sampai manggilin adik iparnya yang tahu hal-hal seperti itu Pak. Marni udah sempat ditangani. Tapi pas pada waktu kabur, Bu Marta dan keluarga ini nggak ngerti Pak kalau Marni ini kabur. Terus pulang ke rumah Bu Marta nggak ngerti Pak. Bu Marta malah bersyukur kalau Marni memang ketemu. Bu Marta udah sempat nyari kesana kemari. Bapaknya Marni ini langsung kesel. Ya ampun Marni. Kok kamu diulang lagi seperti ini? Ini bapaknya Marni malah menyalahkan Marni, sedangkan Marni ini dalam keadaan yang sedang seperti itu. Nah, kita flashback sedikit karakter Marni, ya kan? Ini kok Marni bisa ketika sama seseorang yang ia benci, terus dia ini berkata-kata kasar segala macam, ya kan? Ini Marni seperti apa? Kita tarik mundur nih cerita gitu. Ketika Marni mengenal seseorang, terus Marni nggak suka, ini seperti apa karakternya? Nah, ini dia. Kita flashback Mas Abril nih, flashback mengenai siapa Marni. Jadi emang udah dari dulu, dari Marni zaman sekolah, ketika Marni ini nggak suka sama seseorang, cara nolaknya Marni ini bener-bener bisa dikatakan kayak sedikit kayak kurang ajar. Kadang omongannya kasar yang membuat ini banyak laki-laki ini kesel sama Marni. Nah ada yang paling parah, kita sebut saja namanya Andi. Nah, pada saat itu memang udah nggak sekolah posisinya. Andi ini anak dari sahabat bapaknya Marni. Gitu, kita sebut saja namanya Pak Casmito. Pak Casmito ini sahabatan dengan bapaknya Marni. Kerjanya sama-sama jadi petani. Ini di sawah bareng segala macem. Pak Casmito ini pernah bilang sama bapaknya Marni, mudah-mudahan kita bisa besanan yo Mas. Oh iya Mas, mudah-mudahan kita bisa saling besanan. Mereka itu udah seperti itu. Nah, Pak Casmito ini kan punya anak, kita sebut saja tadi namanya Andi. Nah, Andi ini mendekati Marni. Nah, sering sekali yang namanya Andi ini main ke tempat Marni. Nah, karena Marni nggak suka sama Andi, ini berkali-kali Marni ini nolak, tapi dengan kata-kata yang kasar. Ini yang membuat Andi sakit hati. Nah, pada saat Andi ini ditolak cintanya sama Marni, Andi itu nggak tahu perginya kemana, dan hubungan antara bapaknya Marni dan bapaknya Andi ini menjadi renggang. Ketika ketemu di sawah, ini sering sekali yang namanya diem-dieman. Yang awalnya ini sering tegur sapa, jadi saling diem. Pak Casmito diem, bapaknya Marni juga diem. Nah saat itu juga bapaknya Marni ini tanya ke Marni, Pak Casmito kok beda sama bapak? Kamu apain Andi? Nah ibunya Marni ngomong, kemarin Marni ibu denger, pas waktu Andi ngapel ke sini, Marni ini bentak-bentak seperti itu. Ibu ini denger Pak, itu Marni seperti itu Pak. Marni, kamu mbok mikir, kita ini orang gak punya. Jangan sampai kita ini menyakiti hati orang. Bapak gak pengen kamu kenapa-napa. Itu ngeri loh Marni. Kalau orang udah sakit hati, apapun bisa dilakukan. Ingat itu. Alah, orang Marni gak suka kok Pak. Emang harus dipaksa Marni ini sama ini.
Orang nggak suka kok dipaksa, Pak. Udah dibilangin Marni nggak suka, tetap aja ke sini. Ya udah Marni usir. Jadi Marni dulu seperti itu sama si Andi, anak dari Pak Casmito. Pak Casmito padahal deket banget sama bapaknya Marni, apalagi ini tetanggaan. Ya walaupun agak jauh, tapi kalau pas kerja kan mereka bareng. Nah semenjak ditolak Marni, entah Andi ini pergi kemana. Bahkan bapaknya Marni tanya sama Pak Casmito ini pernah, Andi kemana mas, kok nggak pernah kelihatan? Nggak tahu mas, katanya sih keluar kota tapi saya nggak ngerti kemana, mungkin kerja kali. Nah inilah cerita dulunya Marni seperti apa. Jadi ketika nggak suka sama seseorang, ngomongnya bener-bener seperti itu. Nah, flashback pun selesai gitu ya kan. Kita lanjut ke ceritanya. Kita kembali ke rumahnya Marni di mana semua masih tegang di situ. Marni ini dalam keadaan orang yang linglung. Bener-bener kayak orang yang nggak tahu, diajak ngomong ini nggak jelas. Udah mulai ngablu-ngablu, matanya ini pandangannya udah nggak jelas. Nggak ke arah, diajak ngomong. Nah, disinilah akhirnya bapaknya Marni menyimpulkan, opo jangan-jangan ini ulahnya Andi. Soalnya aku inget banget Pak Casmito bilang Andi ini keluar kota tapi nggak tahu kemana. Apa jangan-jangan yang datang ke rumahnya Bu Marta ngejar-ngejar Marni itu adalah Andi. Dia memang sengaja datang ke kotanya Marni, terus tetap ngejar Marni. Marni ini nggak menerima cintanya, terus Andi akhirnya berbuat seperti itu. Boom. Jangan-jangan Andi ini mengguna-guna si Marni, karena Andi ini yang paling parah. Di antara penolakan, Andi ini yang merasakan yang paling parah. Marni ini menolaknya yang paling kasar, ini ke Andi. Pada saat itu karena bapaknya Marni geram, udah jelas ini pasti Andi. Karena Andi ini udah gak pernah kelihatan. Gitu kan, nah bapaknya Marni langsung ngambil golok. Bu, aku tak nakoni Andi, aku mau tanya. Mau tanya Casmito sama si anaknya si Andi. Pak, gak usah bawa kayak gitu pak. Pak, ibu gak pengen ada apa-apa pak. Pak, istighfar pak, istighfar. Wes, Bapak mau ke tempatnya Andi. Bapak mau ke tempatnya Casmito. Akhirnya bapaknya Marni tetap bersikukuh ke tempatnya Pak Casmito. Nah warga-warga ini melihat nih, itu bapaknya Marni ngapain? Kok bawa golok-golok seperti itu? Warga ini sempat ada yang nanya, Pak, sampean itu mau apa? Diam kamu, gak usah ikut campur. Warga-warga bingung lah, takut. Bapaknya Marni bawa golok, bingung kan? Nah sesampainya di tempat Pak Casmito, bapaknya Marni ini teriak-teriak, Cas, metu kamu, keluar dari rumah sekalian. Kalau Andi di rumah, suruh keluar. Casmito. Nah akhirnya Pak Casmito keluar. Mas, ada apa ini mas? Kamu jangan pura-pura gak ngerti kamu. Aku ngerti. Selama ini kamu diamin aku, hubungan kita jadi jauh. Mana Adi? Mas, kamu itu kenapa mas? Mana Adi? Aku tahu ini pasti semua ulah Andi. Mas, ini maksudnya apa? Gak usah pura-pura kayak gitu. Gak mungkin kamu sebagai bapaknya ini gak ngerti. Anakku pulang dari luar kota ini dalam kondisi seperti itu. Anakku itu kayak orang linglung, kayak orang kena gendam. Orang kena gendam itu kamu tahu ya, dia ini gak bisa berpikir apa-apa. Dia ini kayak orang stres. Nah ini anakku pulang-pulang dalam keadaan seperti itu. Ini pasti ulah anakmu, karena udah ditolak sama Marni cintanya. Mana Andi? Andi ini memang lagi di luar kota mas, dia kerja tapi saya nggak ngerti kerjanya di mana mas. Cuma nggak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Alah, kamu sama aja. Dulu kamu bilang mau besanan tapi aku ngerti. Kalian itu ini percaya dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal goib seperti itu. Terus anakku dibikin kayak gitu, iya kan? Kamu tahu kan mas? Beneran mas, saya nggak ngerti mas. Dan saya yakin kayaknya Andi nggak mungkin mas. Saya yakin kalian ini bersekongkol dan kalian tahu anakku itu lagi sakit parah. Pulang dari kota kondisinya seperti itu. Kamu sebagai bapaknya, kalau kamu gak bisa ngomongin Andi dan gak bertanggung jawab atas sakitnya anakku, kalian berdua harus menanggung akibatnya. Aku orang mati. Aku gak takut mati.
Pada saat itu bapaknya Marni ini meledak-meledak hingga pada akhirnya warga ini datang ke situ mengamankan bapaknya Marni yang memang saat itu memang udah kayak orang mau membunuh orang gitu loh, udah tinggal blas. Nah, warga langsung mengamankan. Udah pak, sabar pak, sabar. Akhirnya bapaknya Marni ini ditarik pulang sama warga. Singkat cerita, sudah 2 hari kondisi Marni masih utuh. Dia tidak mau menjawab apa-apa. Ngomongnya juga udah kacau nggak karuan, nggak jelas arahnya ngomongnya ini kemana. Jadi kayak bener-bener, maaf ya, ini kayak orang stres, kayak orang gila. Bener-bener kondisinya seperti itu. Pandangannya juga nggak jelas, nggak tertuju kemana enggak. Jadi bola matanya ini ngarahnya ini nggak jelas, ngacak. Warga pun akhirnya berdatangan ke situ, prihatin melihat kondisi Marni seperti itu. Yang biasanya Marni pulang ini membawa kabar baik, ya kan? Membawa kabar baik dalam artian kan Marni ini sering berbagi gitu kan ya. Ini kenapa pas Marni pulang yang kesekian kalinya dalam kondisi yang Marni memang kayak orang gila. Kondisi Marni terus-menerus seperti itu, ibunya Marni ini ngomong sama bapaknya Marni. Pak, panggilin Pak Harun aja pak, Pak Yai Harun pak, yang biasa mimpin pengajian kalau Marni pas pulang pak, pas biasa bagi-bagi gitu pak. Yo, nanti bapak tak kesana bu, bapak memang udah punya pemikiran seperti itu bu, bapak harus ke tempatnya Pak Harun. Ya wes bu, nanti bapak tak kesana. Singkat cerita, bapaknya Marni datang ke Pak Yai Harun. Nah, Pak Kiai Harun didatangi bapaknya Marni, ya kan? Pak Kiai Harun taunya seperti biasa nih. Oh, Marni pulang mau ngadain acara sumbangan atau apa seperti itu, gitu kan? Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk pak, ada apa ya pak? Marni pulang apa? Mau ada acara sumbangan lagi apa gimana? Enggak Pak Yai Harun, enggak. Justru kedatangan saya ke sini mengabarkan jika Marni kepulangan yang kesekian kali ini beda dengan yang seperti biasa. Marni ini kayak orang kesurupan, kayak orang kena gendam, kayak orang dibuat-buat. Dan menurut majikannya, Marni ini pernah menolak seseorang, terus orang itu jadi benci sama Marni, mungkin dibuat seperti itu. Terus mungkin orang itu nggak terima, terus Marni dibuat seperti itu Pak Yai. Saya minta tolong Pak. Oh iya ampun, iya saya akan ke sana. Akhirnya Pak Kiai Harun datang ke rumahnya Marni. Pak Kiai Harun ini berdoa, ya kan, mendoakan Marni. Setelah selesai, Marni ini langsung tertidur. Pak Kiai Harun ngomong sama keluarga, ini ada yang kurang ajar sama Marni. Ini ada yang buat-buat, ada yang ngirim. Ini Marni kena serangan goib. Akan tetapi baru setengah yang masuk. Jadi ini belum semua yang masuk. Untung kalian gak telat. Untung kalian datang ke tempat saya. Yang jelas ini gendam mau nembus Marni. Tapi saya yakin Marni pasti selamat. Marni ini punya penangkal. Marni biasa berbagi sama anak yatim. Ini doa anak yatim, ini bakalan melindungi Marni. Ya Pak, tapi kondisi Marni seperti ini Pak. Saya minta seluruh keluarga ini berdoa untuk kesembuhan si Marni. Pada akhirnya Pak Kiai Harun ini sering datang ke situ. Marni mulai mau makan, pandangan masih kosong. Pak Kiai Harun terus yang namanya datang ke situ, mendoakan Marni dan mengajak orang-orang yang datang ke situ, ya kan, yang jenguk segala macam. Ayo kita berdoa bersama untuk kesembuhan Marni. Hingga pada akhirnya, kesekian kalinya Pak Harun datang ke situ, Marni pun akhirnya sadar. Marni sadar dan bisa menyebut, Ibu, Bapak, Mbak. Ini Marni bisa menyebut seperti itu dan menangis. Langsung memeluk ibunya. Ibu. Barulah Marni ini ngerti. Tahu, oh ini ibu, oh ini bapak, oh ini mbak, oh ini warga-warga pada berdatangan seperti ini. Pada saat itu bapaknya Marni ini langsung ngomong sama Pak Yai Harun. Pak Yai Harun, udah Pak, kembalikan saja serangan itu kepada Andi Pak, anaknya Casmito. Pak, mending jangan Pak. Nanti malah saling serang terus-menerus seperti itu. Nanti memperkeruh masalah. Mending nanti pelan-pelan tanyakan Marni.
apa sebenarnya yang terjadi. Yang penting sekarang ini Marni sudah mulai bisa ingat ibu, sampean, kakaknya, keluarga yang lain, warga-warga. Yang penting sekarang Marni udah bisa ngomong. Yang penting sekarang Marni udah bisa makan, Pak. Ya Pak, tapi saya nggak terima. Saya nggak terima, Pak. Karena saya tahu ini pasti ulah dari si Andi. Dari sekian banyak laki-laki hanya Andi, Pak. Cara Marni menolak yang paling kasar ini hanya pada Andi. Dan Andi ini nggak kelihatan, Pak. Batang hidungnya ini di mana Andi nggak kelihatan. Nah, Pak Kiai Harun pun ngomong, udah Pak. Sabar, istighfar, tahan amarah, jangan sampai membabi buta seperti itu. Saya bakalan tetap masih sering kesini kok. Yang penting kondisi Marni sekarang udah membaik. Jangan terlalu ditanya yang mendesak. Biarkan dia pulih dulu ingatannya. Iya Pak, mungkin saya kebawa emosi Pak, tapi kayak gimana ya Pak? Namanya juga seorang bapak Pak. Melihat putrinya seperti ini kok saya kesel Pak. Udah sabar. Saya nggak akan tinggal diam juga. Yo, sing sabar Pak. Bu, ini suaminya dibilangin Bu. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Ya udah, saya tak pamit dulu. Gampang nanti saya kesini lagi. Masih ada yang harus saya selesaikan. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Kiai Harun pun pamit. Nah memang kondisinya Marni bisa diajak ngomong, akan tetapi dia masih suka pusing. Kalau pertanyaan terlalu mendesak atau terlalu detail, Marni ini pusing. Nggak bisa menjelaskan, terus tiba-tiba dia ngeblank lagi gitu. Jadi dia bilang kepalanya pusing. Apalagi di situ banyak orang berdatangan ke situ jenguk. Ini membuat Marni ini semakin pusing malah. Marni pun bilang sama ibunya, Bu, Marni pengen istirahat dulu Bu. Itu tetangga disuruh pulang dulu Bu. Marni nggak kuat Bu. Iya nak. Akan tetapi Marni belum bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Singkat cerita, keesokan hari, ini kan bapaknya Marni mau berangkat ke sawah gitu kan ya. Ini memang bapaknya Marni akhir-akhir ini nggak melihat Pak Casmito ke sawah. Nah ibunya Marni ini berpesan, Pak apapun yang terjadi, kalau nanti ketemu Pak Casmito di sawah atau apa, ibu nggak pengen kenapa-napa Pak. Aku itu belum ketemu Casmito. Semenjak kejadian itu aku belum ketemu Casmito. Nggak tahu dia ini sekarang di mana, aku nggak ngerti Bu. Tapi aku ini dendam Bu. Pak, ibu pengen gak ada apa-apa Pak. Bukannya Pak Casmito itu juga sahabat Bapak, kawan Bapak. Iya Bu, tapi ini sudah menyakiti hati Bapak Bu. Iya Pak, tapi Bu gak pengen ada apa-apa nanti pas ketemu Pak Casmito atau apa. Soalnya kok ibu pikirannya itu kemana-mana Pak. Nah pada saat itu bapaknya Marni ini datang ke sawah. Dan memang Pak Casmito nggak muncul lagi, nggak tahu kemana nih. Nah pada saat itu ibunya Marni karena was-was, atau jangan-jangan malah sekarang ini nanti pas ketemu Pak Casmito baru ribut lagi atau apa gimana. Ibunya Marni nusul ke sawah, takutnya kenapa-napa. Ini udah lama nggak ketemu, jangan-jangan sekarang ini bakal nanti ketemu nih, gitu kan. Nah pada saat di sawah ternyata yang datang bukannya Pak Casmito, melainkan juragan mereka, juragan sawah itu. Pemilik sawah yang digarap bapaknya Marni dan Pak Casmito. Juragan itu datang. Pak, saya mau ngomong sama sampean. Sampean itu ada masalah apa sama Pak Casmito? Iya juragan, ya ada sedikit gesekan juragan. Ya intinya anaknya Pak Casmito juragan, yang si Andi itu. Ini kayaknya ada yang nggak beres juragan. Terus dia ini membuat anak saya ini kayak kesurupan, yang seperti itu juragan, yang mengerikan juragan. Saya ini kebingungan juragan. Tapi nggak mungkin kalau Pak Casmito itu nggak tahu. Saya nggak yakin, pasti dia tahu juragan. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu ada keributan antara kamu dan Casmito. Jadi saya sudah memisahkan antara kamu dan Casmito. Casmito sudah tak suruh garap sawah yang tidak di sini. Karena saya nggak mau. Nanti kalian bakal ribut, saya nggak mau. Ini urusan kalian, tapi malah nanti kacau di saya. Saya nggak mau. Makanya, Casmito sudah dari kemarin-kemarin udah tak pindahin.
Nah berarti Casmito ini sudah ngomong sama si juragan. Pak, ini ada seperti ini Pak, saya nggak mau nih ketemu sama si bapaknya Marni. Mungkin seperti itu. Karena apa? Juragannya udah ngomong bahwa Casmito sudah dipindahkan, tidak garap sawah di situ bareng sama bapaknya Marni. Pokoknya kalau ada ribut-ribut lagi, kalian bakalan saya pecat. Jangan juragan, saya masih membutuhkan pekerjaan ini. Nah makanya saya nggak mau ribut-ribut. Dan satu lagi, kamu sama Casmito, maaf nih ya, pekerjaannya ini bagus Casmito. Jadi kamu jangan lawan saya, ngerti? Iya juragan. Nah tak lama kemudian juragan itu pun pergi. Nah pada saat itu bapaknya Marni ini ngomong sama istrinya. Bener kan Bu? Tadi Bu dengar sendiri. Juragan bapak itu kan ngomong, kalau Casmito sudah pindah, dipindahkan untuk garap sawah yang lain, tidak bareng sama bapak. Orang kalau punya salah, dia pasti takut Bu. Dan bapak yakin Casmito itu takut Bu. Bapak yakin dia ini salah. Tahu anaknya ini main ilmu hitam. Dia tahu, nggak mungkin nggak Bu. Buktinya dia nggak nemuin bapak lagi. Dan dia justru malah nemuin juragan, minta dipindahkan tempat. Tahu kan Bu? Udahlah Pak, udah Pak, Ibu nggak pengen yang gimana. Loh, Ibu harusnya mikir. Orang kalau salah, udah ketakutan, ya pasti menghindar. Ya kan, udah jelas. Nah, pada saat bapaknya Marni sedang ngomong sama ibunya Marni, ya kan, lagi ngomong di sawah, ini udah jelas Bu, kelakuan Andi, anak Casmito. Dan Casmito ini, dia ini ngumpet-ngumpetin. Lah lagi ngobrol seperti itu, nggak lama kemudian tiba-tiba ada tetangga datang sambil teriak-teriak. Itu pun lari. Pak, Bu, Pak. Iya, ada apa? Seorang perempuan, kita sebut saja namanya Asih. Ini tetangganya. Ada apa sih? Pak, Bu, Marni kenapa? Marni kambuh Bu. Akhirnya saat itu juga mereka langsung bergegas ke rumah. Dan pada saat mereka sampai di rumah, kaget. Di rumah sudah acak-acakan. Marni tidak bisa dikendalikan. Marni ini sudah ngamuk-ngamuk dan mencakar-cakar tubuhnya. Tubuhnya ini sudah penuh dengan luka cakarannya dari kukunya Marni sendiri. Dan siapapun yang mendekat ini diserang. Nah, di sini bingungnya lagi kakaknya Marni juga dalam kondisi pingsan. Kakaknya Marni, Mbak Ikma, ini juga sedang ditangani warga. Loh kok bisa kayak gini? Ini Ikma kenapa juga? Marni, sadar Marni. Semua ini diacak-acak. Maaf ya, ini kan kasurnya ini terbuat dari kapas. Ini sampai diwaruk-waruk sama Marni, ya kan, dicakar-cakar sama Marni. Ini kapasnya ini sampai pada keluar berhamburan. Kasur Marni ini sampai berhamburan kapasnya. Kapas bantal, kapas kasur. Nah yang lebih anehnya lagi, ini kenapa mbaknya Marni, Mbak Ikmah, ini kok juga sama-sama kena? Ada apa ini? Warga yang ada di situ, ini tiba-tiba mengatakan kepada bapaknya Marni, Pak De, nuwun sewu Pak De, bukan saya mau ikut campur di ketegangan ini, di keluarganya Pak De. Cuma, ya ini saya hanya mengatakan saja Pak De. Iyo, ada apa? Ini anak saya dua-duanya seperti ini. Kamu tahu penyebabnya apa gimana? Bukan gitu Pak De. Saya semalam nggak sengaja. Saya melihat Pak Casmito ini mendatangi dukun Pak De. Casmito mendatangi dukun? Iya Pak De. Di tempatnya Mbak Kardi Pak De. Sampean tahu kan? Dukun yang memang tidak jauh dari kampung kita itu. Memang di situ ada dukun yang memang dikenal sering didatengin orang. Kita sebut saja namanya Mbak Kardi. Jadi sering banget orang datang ke situ, kena masalah apa datang ke tempatnya Mbak Kardi. Nah, tetangga tadi ada yang melihat bahwa Pak Casmito datang ke tempatnya Mbak Kardi. Oh, wes jelas Bu. Berarti ini semua ulah Casmito dan anaknya Bu. Bapak tidak terima. Mati pisang urip pisang. Bapak harus balas dendam.
ibunya Marni ini langsung nyuruh tetangganya, "Dek, tolong panggilin Pak Yai Harun, Dek, tolong, Dek, tolong, Dek." Memang kondisi di situ sudah tidak memungkinkan untuk ditangani orang biasa. Ini sudah tidak memungkinkan. Mbak Ikma juga dalam kondisi yang parah. Ini kok bisa ke Mbak Ikma juga? Ada apa ini? Ini awalnya serangan ke Marni, kenapa Mbak Ikma kena imbasnya juga? Ada apa ini? Akankah Marni sembuh? Dan ini kok Mbak Ikma jadi ikut kena serangan? Ini ada apa semuanya? Kalian penasaran? Ceritanya masih panjang dan semakin mengerikan. Saksikan di part 2-nya. Wow, ini ceritanya sangat mengerikan. Ini kok bisa jadi Mbak Ikma juga kena? Ya kan, ini awalnya Marni yang keserang, serangan goib ini. Kenapa Mbak Ikma kena imbasnya? Kalian penasaran seperti apa keselanjutan cerita ini? Sedangkan tubuh Marni ini sudah penuh dengan luka-luka, sayatan dari kukunya sendiri, dan kulit Marni sendiri ini udah pada ngelupas. Darah ini mengucur, udah mulai mengalir. Kalian penasaran ya kan? Penasaran? Pasti penasaran. Wah, ini karena ceritanya semakin seru nih, di part 2-nya bakalan lebih seru dari ini. Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Ini ceritanya sangat epik sekali. Ya kan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Dan pada akhirnya saya membawakan juga kan, walaupun si pengirim cerita ini udah nunggunya udah lama banget nih. "Mas, cerita saya kapan? Mas, cerita saya kapan?" Nah, setelah saya udah memahami ceritanya pelan-pelan, oh ternyata kayak gini runtutannya gitu. Saya udah ngafalin, akhirnya ke bawah juga kan. Nah buat penonton di rumah juga ini akan lebih seru lagi nih di part 2 ini. Jadi terus pantengin di channel ya Agus Widodo gitu. Nah, buat teman-teman di rumah juga nih yang punya pengalaman cerita horor, misteri, mengerikan atau apa segala macam, kalian pengen membagikan caranya gampang banget ya. Coba nih diperhatikan cara ngirimnya, karena banyak sekali sampai sekarang masih ngirim ceritanya ini banyak yang salah gitu. Jadi diperhatikan lagi pelan-pelan gitu kan ya. Ini dikirimnya, ya cara ngetiknya dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Jadi nama yang mau disamarkan jelas, gitu. Nama yang mau disamarkan atau apa. Karena apa? Ini menjaga keamanan gitu. Di kemudian hari biar tidak terjadi masalah antara saya yang membawakan cerita gitu kan, tim saya gitu kan. Kalian juga yang ngirim juga aman juga. Jadi diperjelas, "Mas yang ini aman kok kalau di aslikan, nggak disamarkan aman." Nah ini dikasih tahu, jangan sampai nggak dikasih tahu gitu kan. Nah bawahnya juga sama, dikirim per paragraf juga, awalnya seperti apa. Kayak tadi nih, dia kan menceritakan Marni ini dia seorang asisten rumah tangga, dia awalnya seperti ini, kehidupannya seperti ini. Nah diceritakan, dikirimnya, diketiknya per paragraf atau per kalimat. Karakter-karakter tokoh yang akan diceritakan di kiriman kalian, ini kalau bisa dikasih tahu gitu, diperjelas, "Mas, ini orangnya galak banget, ini dia ini kayak gini-gini, Mas. Nah, yang kayak gini dia orangnya kayak gini, Mas. Nah, yang ini orangnya kayak gini." Harus diperjelas. Jadi saya tahu ketika saya membawakan, saya paham gitu karakter orang-orangnya seperti apa gitu. Oke? Terus horornya seperti apa? Hantunya seperti apa, harus jelas. "Mas, bentuknya seperti ini, Mas. Yang saya lihat seperti ini sih." Nah, dikirim per paragraf atau per kalimat. Oke? Nah, tulis ke bawah sampai selesai, penyelesaiannya seperti apa, terus gitu ya. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. Itu paling aman gitu. Karena apa? Ketika WhatsApp ini penuh atau apa segala macam, Instagram ini aman gitu. Oh, nah itu kan baru bunyi ya kan. Ini memang WhatsApp terus masuk gitu. Jadi alangkah baiknya ini paling amannya sih di Instagram gitu. Tapi kalau yang udah terlanjur kirim di WA ya juga nggak apa-apa gitu. Ini mulai saya sortir gitu. Saya masukkan ke komputer gitu. Takutnya penuh gitu, kepenuhan. Nah, Instagramnya apa sih Mas? Ini Instagram saya. Nah, @dodosinjo. Monggo kita berteman ya. Ini di follow. Ini kan ada pesan nih ya kan. Nah, nanti di situ pesan masuk, silahkan diketik. Ngetiknya kayak tadi gitu. Di follow itu Instagram saya @dodosinjo. Nah, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya yang saya bilang tadi. Ini nomor WhatsApp saya 0858 704 333363 4 kali. Saya ulang 0858 704 333363 4 kali. Seperti biasa lo ya, jangan lupa dikasih nama, jangan sampai ketinggalan ini, penting banget. Jangan sampai, "Hai Mas, Assalamualaikum," terus abis itu udah gitu. Karena apa? Banyak WhatsApp yang masuk.
Jadi dikasih nama jelas ya kan, dari kota mana. Ini saya langsung nge-save gitu. Walaupun nanti atau mungkin saya telat atau apa, paling tidak sudah ada nama kota. Ketika saya buka handphone atau apa, pas saya break free, saya bakalan nge-save nama kalian, kota kalian ini dengan mudah gitu. Karena kan ada juga ya Mas Lutfi yang satu kota tapi namanya juga sama gitu kan ya. Ini kan menanggulangi seperti itu. Saya biar saya ini tahu, oh ini Mbak yang ini bukan ya gitu. Karena banyak nama yang sama kan gitu. Nah, makanya dikasih nama kota, terus jadi saya bisa tahu misalkan ini Mas Andi A, ini Mas Andi B gitu kan, saya bisa ngasih nama seperti itu gitu. Makanya dikasih nama ya. Oke, nantikan episode selanjutnya yang lebih menegangkan lagi, yang lebih seru lagi. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih gitu. Kan banyak yang, Mas saya nggak bisa ikut nyumbang kok Mas. Dengan kalian tidak menyekip iklan, ini kalian juga sama saja berbagi loh. Gitu, karena nanti sebagian hasilnya kan kita sumbangkan gitu ke adik-adik yatim piatu. Dan kebetulan kita ini lagi membantu ada musola yang butuh bantuan untuk pembangunannya gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh amal segala macam dari kalian semuanya, dari seluruh subscriber, dari penonton semuanya ini menjadikan membuka rezeki kalian juga gitu. Amin. Rezeki yang lebih besar lagi gitu kan ya. Ini diberikan kesuksesan, amin gitu kan ya. Panjang umur, sehat selalu, ya kan itu doa saya ya. Pokoknya lancar terus usaha kalian semuanya, amin. Dijauhkan dari mara bahaya, amin, amin, amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif